Kalau yang aku coba pahami dari penjelasan di buku, adalah aku berpikir bahwa masalah utamanya pada perpindahan panas konveksi adalah karena terlalu banyak variabel yang terlibat. Misalnya ada kecepatan aliran fluida, panjang karakteristik sistem, sifat fluida seperti densitas, viskositas, konduktivitas termal, specific heat, dan juga ada temperatur permukaan dan temperatur fluida atau perbedaan temperatur TS dan theta hingga. Jika semua variabel ini tuh dimasukkan secara langsung ke dalam persamaan, maka sistemnya nanti akan jadi sangat kompleks dan sulit untuk dianalisis atau dibandingkan dengan sistem lain karena terlalu banyak variabel. Karena itu ada satu solusi yang diberikan, yaitu adalah bahwa semua variabelnya dibuat tak berdimensi atau di non-dimensionalization. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengubah bahwa semua variabel fisik itu menjadi bentuk tak berdimensi dengan menggunakan besaran referensi yang sesuai seperti panjang karakteristik L besar, kecepatan referensi V besar, dan selisih temperatur antara fluida bebas dan permukaan. Dengan cara ini, variabel seperti posisi, kecepatan, dan temperatur itu tidak lagi dinyatakan di dalam satuan yang asli, tetapi dalam bentuk rasio terhadap besaran karakteristiknya. Setelah persamaan kontinuitas momentum dan energi itu diubah ke dalam bentuk yang tak berdimensi seperti cara tadi, ternyata muncul beberapa parameter yang penting yang mewakili pengaruh variabel-variabel fisik tadi, yaitu ada dua parameter yang sangat penting, yaitu adalah Reynolds number dan Prandtl number. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa perilaku aliran fluida serta distribusi temperatur di dalam boundary layer itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh si RE dan PR ini. Kalau dipikirkan lebih jauh bahwa Reynolds number itu mempresentasikan perbandingan antara gaya inersia dan gaya viskositas di dalam fluida. Jadi nilai RE itu menentukan apakah aliran fluidanya cenderung laminar atau turbulen. Karakter aliran ini tuh sangat mempengaruhi bagaimana momentum dan energi berpindah di dalam fluida, di dalam satu fluida. Di sisi lain, untuk Prandtl number itu menggambarkan perbandingan antara difusi momentum dan difusi panas. Artinya, Prandtl number itu menunjukkan bagaimana sifat fluida mempengaruhi penyebaran panas dibandingkan dengan penyebaran momentum. Pada fluida dengan nilai yang Prandtl-nya kecil, panasnya itu dapat berdifusi lebih cepat daripada momentum. Sedangkan sebaliknya, pada fluida dengan nilai Prandtl yang besar, momentumnya berarti lebih dominan dibandingkan dengan penyebaran panasnya. Dari hasil penyelesaian persamaan energi dalam bentuk tak berdimensi itu, temperatur tak berdimensi dapat dinyatakan sebagai fungsi dari posisi serta parameter RE dan Prandtl. Dengan kata lain, bentuk profil temperatur di dalam thermal boundary layer sebenarnya ditentukan oleh bilangan tersebut. Yang di sini kita bisa lihat ada terdiri dari fungsi posisi X dan Y, fungsi RE, dan fungsi PR. Selanjutnya, kita tahu bahwa perpindahan panas pada permukaan itu berkaitan dengan gradien temperatur di permukaan. Makanya, koefisien perpindahan panas konveksi itu bergantung juga pada gradien temperatur tersebut. Ketika gradien temperatur ini dinyatakan di dalam bentuk yang tak berdimensi dan dimasukkan ke dalam definisi Nusselt number, kita dapat memperoleh bahwa Nusselt number itu sebenarnya mempresentasikan gradien temperatur yang tak berdimensi pada permukaan seperti yang digambarkan dari persamaan yang ini secara matematis. Karena gradien temperatur tersebut merupakan fungsi dari Reynolds number dan Prandtl number, maka secara logis Nusselt number juga akan menjadi fungsi dari kedua bilangan tersebut. Oleh karena itu, hubungan umum yang diperoleh adalah bahwa Nusselt number itu dapat dinyatakan sebagai fungsi dari RE dan dari PR juga. Dalam praktiknya atau dalam eksperimennya, hubungannya biasanya kan hasil dari eksperimen dan biasa dinyatakan dalam bentuk korelasi seperti misalnya dituliskan di sini NU sama dengan C, RE, M, PR, N. Nah, untuk C serta M dan N itu di sini bergantung pada geometri sistem dan kondisi aliran yang dianalisis atau dicari tahu dalam eksperimen tersebut gitu. Nah, dari pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa Reynolds number itu menggambarkan karakter aliran fluida. Prandtl number menggambarkan pengaruh sifat fluida terhadap difusi panas dan momentum. Dan kombinasi keduanya itu menentukan efektivitas atau besarnya perpindahan panas konveksi yang dinyatakan dalam Nusselt number, seperti yang sudah disimpulkan di sini.